Hai guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku mau nge-review tentang produk yang menurut aku ini lifesaver banget buat para perempuan. Yaitu ini dia Smooth Skin Bare Plus dari Remington. Nah, itu adalah alat IPL. IPL itu yaitu alat yang digunakan untuk menghilangkan bulu-bulu atau rambut yang berlebihan di kulit kita. Nah, produk ini sendiri aku udah pakai selama 2 bulan. Dan aku udah pakai di area kaki, underarm, atau ketiak, dan bikini line. Selama 2 bulan ini aku udah ngerasain banget keunggulan dari produk ini. Nah, pertama-tama kita unboxing terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk savernya. Kita buka dulu isinya. Nah, isinya ini dapat savernya begini. Kemudian berikutnya di sini ada baterai. Ini baterai A3. Kemudian ada kuas pembersih. Lalu ada apa lagi ya? Ini ada bukunya. Buku panduan seperti biasa. Oke, ini kita pasang dulu baterainya. Ini bisa dipakai wet and dry ya. Cara isi baterainya ada di sini di belakang. Jadi ini diputar terlebih dahulu seperti ini. Diputar terlebih dahulu. Nih. Kemudian baru dicabut. Nah. Dan tinggal isi baterainya di dalam. Ini aku isi dulu ya. Ya, ini baterainya merek Remington. Remington A3. Di sini juga terlihat sih, ada tulisannya sih nih, A32. Oke, ini aku coba dulu ya. Nah, begini. Dan berikutnya ini kita unboxing IPL-nya. Oke, seperti ini. Ini dia. Dan di bagian belakang, oke, ini dibuka dulu ya. Nah, ini dalamnya seperti ini dia alat IPL-nya. Kemudian ini kabelnya. Ini kabelnya. Ini made in UK. Ini kabel satu lagi, ini dicolokin di sini. Aku buka dulu ya. Kemudian ada bukunya, buku panduan seperti biasa. Smooth Skin Bare Plus IPL super cepat, panduan pengguna 10 menit. And voila. Ini bukunya seperti ini. Nah, ini alatnya seperti ini ya. Nih. Ini biasanya ditekan ini. Nanti aku akan bikin video cara pemakaiannya. Dan untuk bagian lengan, aku sengaja belum menggunakan alat ini karena aku memang mau nunjukin ke kalian bagaimana cara menggunakan alat ini. Dan nanti aku akan tunjukin bukti hasil aslinya seperti apa. Nah, aku tuh termasuk yang punya bulu yang banyak. Dan memang dari dulu aku nggak terlalu berani untuk mencukur di bagian tangan. Kenapa? Karena kan biasanya kalau kita cukur nanti bulu yang tumbuh itu akan kasar dan tebal. Dan ini pertama-tama harus kita cukur terlebih dahulu. Dan untuk cukurnya aku nggak pakai alat Remington ini karena jujur aku kayaknya kurang suka sih pakai ini. Jadi aku pakai alat cukur biasa aja. Nah, biasanya kalau untuk cukur aku cuma pakai ini aja. Ini foamnya untuk supaya lebih gampang mencukurnya. Terus aku cuma pakai yang ini.
Oke, ini sekarang aku cukur terlebih dahulu ya. Nah, ini aku udah selesai cukur. Ini kalian bisa lihat sekarang lengan aku, tangan aku udah nggak ada bulunya sama sekali. Dan pastiin kalian cukurnya harus hilang semua bulunya, karena kalau nggak pas IPL itu akan bau hangus. Nah, sekarang kita pakai alatnya. Pertama-tama ini tinggal kita colokin aja. Nah, pada saat kita colok, ini alatnya langsung seperti ini, langsung nyala dan ada lampunya. Terus ini tuh sensornya, di bagian sensornya. Sebaiknya jangan disentuh pakai tangan. Kalau lap pun harus lapnya pakai kain yang halus. Nah, ini caranya begini, tinggal taruh aja begini tangan, kemudian lampunya berwarna merah. Kalau lampunya berwarna merah berarti alatnya belum bisa digunakan, harus berwarna putih. Nah, kita tinggal pindah-pindahin aja posisinya sampai dia berwarna putih. Kalau kayak gini berarti kalau misalnya warnanya merah berarti dia tidak menjangkau. Ini warna putih, tinggal kita pencet. Nah, kalau pencet nanti dia akan ada lampu. Tinggal pindahin aja. Rasanya agak hangat. Kemudian bagian sini. Cara pemakaiannya gampang banget. Ini bisa dilakukan. Nih. Nah, ini kan nggak bisa nih tetap merah. Biasanya aku giniin. Kesampingin aja. Pokoknya sampai dia berwarna putih. Ini nggak sakit sama sekali. Yang sakit itu daerah bikini line, itu sakit. Sebenarnya sih kalau dari buku petunjuknya, alat ini tidak direkomendasikan untuk bagian bikini line, cuman aku tetap gunain. So far sih untuk bagian bikini line itu sangat lama ya, sampai saat ini juga rambutnya masih tumbuh. Pemakaiannya seperti itu aja, gampang banget. Kita bisa pakai di rumah, hanya beberapa menit udah selesai. Untuk IPL sendiri aku tuh udah tahu lama, tapi yang aku tahu itu adalah kita harus ke salon kecantikan, harus treatment di sana. Biasanya kan memang harus rutin ya. Dan misalnya kalau udah punya anak seperti aku tuh kayaknya waktu untuk treatment ke salon tuh susah banget. Dengan adanya alat ini, yaitu alat IPL yang kita bisa gunakan di rumah, menurut aku ini sangat membantu banget untuk aku. Dan setelah ini kita tunggu 1 minggu baru di IPL lagi. Kalau misalnya selama 1 minggu itu bulunya tumbuh, kita cukur terlebih dahulu baru di IPL. Setelah 1 minggu lihat lagi, kalau misalnya ternyata tidak tumbuh, bisa ditunggu 2 minggu. Setelah 2 minggu baru IPL lagi. Nah, untuk underarm aku atau bagian ketiak itu aku pakainya 2 kali aja dan bulunya sudah tidak tumbuh. Jadi pertama aku pakai, kemudian beberapa hari kemudian itu bulunya tumbuh. Kemudian seminggu kemudian aku IPL, dan setelah itu bulunya nggak tumbuh sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu aku IPL lagi, dan sekarang bulunya nggak tumbuh sama sekali, tetapi setiap 2 minggu pasti aku IPL. Nah, sekarang aku mau lanjutin lagi treatmentnya untuk bagian yang lain, dan nanti setelah 1 minggu aku akan tunjukin hasil di bagian lengan ini. Ini sih setelah 1 minggu bulu yang tumbuh itu nggak terlalu banyak, cuman ada yang tumbuh. Nah, kalau tumbuh begini aku harus cukur, tetap harus cukur, kemudian IPL lagi. Nah, ini aku udah cukur kedua tangannya, udah cukur bulunya, dan sekarang tinggal di IPL. Nah, sekali lagi aku kasih tahu, ini pastikan sebelum kalian menggunakan alat ini, tangan yang akan di IPL atau bagian yang akan di IPL itu bulunya sudah tercukur habis, kemudian tidak basah. Jika ada luka, hindari terkena sinar dari alat ini. Nah, ini tadi merah ya, nih merah. Nih, kalau merah kayak gini dipencet nggak bisa, harus berubah menjadi putih. Nah,
Pokoknya kalau nggak bisa gini, kita cari posisinya sampai berwarna putih. Berarti dipindahin aja begini. Ini aku pakai di alat yang ada bulu atau rambutnya aja. Nah di sini ada tuh, di bagian sini. Nah nggak bisa. Nih nggak bisa di jari aku, nggak bisa. Tuh nggak bisa. Padahal ada rambutnya di sini, baru dicukur tadi. Oke, nggak bisa. Ini gunakan aja di area yang memang ada rambutnya. Kalau tidak ada rambutnya nggak perlu. Oke, udah. Ini kalau pada saat kita colokin memang langsung ada lampunya. Jadi kalau mau matinya tinggal dicabut aja colokannya. Nah, untuk pemakaian alat ini dianjurkan rutin selama 12 minggu atau 3 bulan. Setiap bagian itu berbeda-beda, seperti kaki. Kalau di kaki setiap 2 minggu sekali masih tumbuh, tetapi bulunya itu tumbuhnya halus dan paling banyak itu sekitar 5 helai aja. Aku hitungin tuh karena kan memang tetap harus dicukur ya sebelum kita pakai alat ini. Nah, kalau bagian bikini line itu merupakan bagian yang paling sakit pada saat dipakai dan paling lama hilangnya. Jadi sampai sekarang bagian bikini line itu, which is aku pakainya 2 minggu sekali dan itu bulunya masih tumbuh, tetapi tumbuhnya pendek dan halus. Beda ya kalau kita cukur pakai alat cukur, itu kayak baru setengah hari aja udah tumbuh kasar dan tajam-tajam. Kalau ini enggak sama sekali. Dan alat ini memang sebenarnya tidak dianjurkan untuk daerah bikini line, cuman aku tetap pakai. Pengen nyoba aja dan ternyata bisa. Nah, untuk bagian ketiak itu aku cuma pemakaian 2 kali aja. Jadi minggu pertama itu masih tumbuh bulunya tapi tipis dan pendek. Yang kedua aku pakai yang kedua, kemudian bulunya itu udah nggak tumbuh sama sekali sampai saat ini. Tapi aku tetap maintenance 2 minggu sekali. Tetapi sekarang udah 3 minggu sekali. Jadi 3 minggu sekali aku nggak perlu cukur karena bulunya benar-benar nggak tumbuh. Aku tinggal pakein alat ini aja. Udah gitu aja. Itu untuk maintenance aja. Dan untuk sakitnya menurut aku ini nggak terlalu sakit. Untuk daerah kaki, ketiak, dan tangan itu nggak sakit sama sekali. Yang sakit cuma daerah bikini line. Tapi balik lagi, setiap orang mempunyai toleransi rasa sakit itu berbeda-beda. So far aku sangat merekomendasikan banget alat ini, terutama bagi temen-temen yang mungkin mempunyai masalah yang sama seperti aku, yaitu mempunyai rambut atau bulu yang tebal dan banyak. Sekian review dari aku, semoga review ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa like-nya dan subscribe channel ini, karena subscribe dan like dari kalian sangat berarti buat channel aku. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!